Rizky. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semua dan yang saya hormati Bapak dosen. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Dan doa yang akan saya pimpin akan kita berdoa bareng-bareng. Kita doa hening. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Bagus. Baik, kita mulai. Jadi yang pertama dan saya sampaikan tentang sebelum materi kontrak pembelajaran seperti biasa. Jadi untuk memahami tentang metode pembelajaran dari mata kuliah ini. Ya, seperti biasa, saya pada pertemuan pertama itu menyampaikan kontrak belajar dan LPS sederhana. Jadi untuk bisa memahami bagaimana mengikuti pembelajaran ini dalam kuliah ini dan materi apa yang akan diberikan dan kemana dibawa. Artinya tujuan pembelajaran ini apa. Jadi mata kuliah kita namanya metodologi ilmu pemerintahan. Jumlah SKS-nya itu 3 SKS. Kita merencanakan akan melaksanakan pertemuan sebanyak 16 kali, termasuk 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah persyaratnya tidak ada. Nah, nilainya ini bersifat akumulatif. Jadi gabungan dari beberapa aspek penilaian yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian remedial itu nanti akan saya jelaskan gimana sistemnya karena per aspek, tidak hanya remedi nilai, remedi ujian, tapi nilai tugas, kuis, dan itu juga bisa diremedi. Apa capaian pembelajaran yang diharapkan? Jadi mahasiswa mampu menerima secara positif dan menginterpretasi dasar-dasar penggunaan metode secara tepat dan sebagai kerangka untuk menganalisis berbagai isu, khususnya isu politik dan pemerintahan yang kita pelajari. Jadi sebelum lupa, nanti saya menggunakan media, jadi Zoom ini, mungkin sekitar 30-40 menit. Kalau kemudian left, artinya waktunya habis, nanti silakan lagi lihat di LMS. Saya akan memberikan link untuk sesi keduanya. Jadi genap tatap muka dengan Zoom ini sekitar 2 kali 35 menit, ya sekitar 70 atau sampai 75 menit seperti itu. Nah, seterusnya nanti pembelajaran di LMS. Ya, itu supaya nanti sebab nanti ini maksimal hanya 40 menit. Kita sambung lagi dengan sesi kedua. Nah, gambaran mata kuliahnya, jadi mata kuliah ini dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki pemahaman tentang ilmu politik pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi nyambung dengan semester 1, kalau Anda masih ingat, filsafat ilmu, ini kaitannya ke saat ini. Nah, kemudian dengan kata lain, akan dibahas perkembangan ilmu politik dan pemerintahan sebagai suatu ilmu, metodenya, pendekatannya, dan teori yang dipergunakan. Jadi kita yang itu yang akan kira-kira gambarnya. Tolong yang ada di mute dulu supaya tidak terganggu suaranya. Nah, dari pemahaman tentang berbagai hal yang dibahas tersebut,
diharapkan mahasiswa dapat menggunakan metode yang tepat sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis berbagai isu dan permasalahan politik. Itu gambaran mata kuliahnya. Ya. Ya. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester atau 16 kali pertemuan, yaitu filsafat ilmu pemerintahan, ya, filsafat ilmu pemerintahan, pertemuan ini, filsafat dan hakikatnya, pertemuan pertama. Kemudian variabel, paradigma penelitian. Kemudian yang ketiga, ontologi dan epistemologi ilmu pemerintahan. Ini pengulangan dari filsafat ilmu semester 1. Kemudian pendekatan dalam ilmu pemerintahan. Kemudian kategori dan jenis metode penelitian, tujuan dan manfaat jenis penelitian ilmiah, tahapan penelitian, kemudian pertemuan ke-8 UTS. Kemudian yang ke-9 rancangan penelitian kuantitatif yang pertama, kemudian rancangan penelitian kuantitatif yang kedua, rancangan penelitian kualitatif pertemuan ke-11, kemudian komparasi atau perbandingan metode kuantitatif dan kualitatif, kemudian pertemuan ke-13 prosedur penelitian dan analisis data, kemudian yang ke-14 proposal penelitian, yang ke-15 itu etika penelitian, dan pertemuan ke-16 itu UAS. Itu gambaran dari keseluruhan rancangan penelitian yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Ini beberapa referensi, tidak saya bacakan, nanti Anda download di LMS, itu sudah tersedia di sana. Ini referensinya, silakan nanti cari dan baca-baca untuk menambah wawasan. Ini ada referensi pendukungnya. Ya, ini juga referensinya. Nah, kemudian metode pembelajaran. Jadi seperti saya sampaikan sekilas tadi, proses belajar dilakukan secara daring dengan Zoom, jadi pertemuan pertama Zoom dengan 2 sesi. Jadi sesi pertama ini nanti kalau sudah ada 30 sampai 40 menit itu kena batas waktu yang diberikan oleh Zoom, itu kemudian kalau Anda lab, nanti link saya sediakan link kedua untuk sesi kedua. Jadi di LMS atau Moodle Warmadewa, lihat di sana. Jadi semua proses presentasi itu dilakukan melalui ini, sedangkan quiz nanti ada sesi keduanya, mungkin ada diskusi tanya jawab. Nah, sedangkan untuk partisipasi bisa langsung dengan nanti mungkin ada waktu untuk sesi tanya jawab, dan juga bisa dilakukan di LMS. Itu ada forum yang saya sebut pemahaman pembelajaran. Anda bisa mengeluarkan pendapat tentang materi pertama ini. Jadi apa tangkapan Anda tentang materi pertama ini? Itu untuk menambah partisipasi kelas. Jadi namanya forum pemahaman pembelajaran yang pertama. Nah, setiap tugas, jadi tugas mahasiswa wajib melaksanakan tugas. Jadi selain tugas, nanti ada bentuk-bentuk lainnya. Apa bentuk tugasnya? Nanti akan saya sampaikan. Tapi cenderung untuk MIP nanti akan merancang sebuah proposal, rancangan akhirnya. Nah, ini yang penting. Jadi saya menggunakan aspek penilaian.
absensi itu 10%. Jadi absensinya nanti di LMS, di Moodle, itu sudah disediakan absen mahasiswa, isi P yang artinya present kalau Anda hadir, ya. Kemudian ada kategori terlambat atau late, kemudian yang ada izin, permisi, kemudian ada yang tidak masuk atau absen. Ya, semuanya di Moodle. Kemudian aktivitas partisipasi seperti tadi, mungkin di sesi kedua nanti ada kesempatan untuk bertanya, atau di forum pemahaman pembelajaran pertama di Moodle. Nah, tugas nanti adalah secara bertahap membuat rancangan proposal. Kemudian ada kuis, jadi bukan kuis mingguan, ini kalau masih yang offline, baru kuis setiap minggu saya adakan itu, UTS dan US. Perhatikan persentasenya ini. Nah, saya merancang pembelajaran ini, jadi pertemuan keempat itu sudah kuis. Jadi pertemuan keempat kuis untuk semua peserta. Pertemuan ke-6 itu sudah mengerjakan tugas. Pertemuan ke-6 ada tugasnya. Pertemuan ke-8 itu TS. Pertemuan ke-10 itu kuis bagi yang mengulang. Arti nilainya mengulang itu nilainya belum 75. Itu sangat bisa berikan kesempatan mengulang atau yang belum ikut kuis di kesempatan pertama. Pertemuan ke-12 itu tugas. Jadi tugas yang belum menyetorkan pada kesempatan pertama atau nilainya kurang bagus pada kesempatan pertama. Nah, kemudian pertemuan ke-14 itu remedial UTS. 14. 16 itu adalah UAS. Kemudian remedial UAS itu setelah UAS. Jadi nanti akan saya umumkan. Jadi perhatikan pertemuan dalam angka genap. Pertemuan keempat, 6, 8, 10, 12, 14, itu sudah ada aktivitasnya. Dan 16. Jadi, saya harapkan semua memahami ini, sehingga dalam perkuliahan itu kemudian tidak ada lagi, kemarin ada yang, Pak, saya belum, ada kesempatan remedi itu diberikan selama proses perkuliahan. Tapi khusus untuk UAS, itu setelah UAS-nya. Jadi, setelah UAS itu sebetulnya untuk yang lain itu remedi sudah berakhir. Karena dalam masa perkuliahan. Remedi yang setelah UAS hanya UAS. Ya. Begitu. Ada pertanyaan silakan mengenai kontrak pembelajaran ini dan sistem penilaiannya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Saya memasukkan seperti ini. Jadi absen, kemudian aktifan Anda, tugas Anda, semuanya terrekod sini. Ini otomatis akan berdasarkan persentasenya akan keluar. Nilai akhir kumulatifnya keluar. Begitu. Belum kelihatan, Pak. Sorry. Saya belum share. Iya. Ya. Saya harus share ini, ya. Ya, ini. Jadi seperti sudah dalam kuliah-kuliah saya yang sebelumnya, jadi rancangan ini bentuk rekap penilaiannya adalah seperti ini. Jadi ada absensi, ada aktivitas atau partisipasi, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada OS yang semuanya ini akan mempengaruhi nilainya. Jadi salah satu aja Anda tidak ikut misalnya tugas, ini akan sangat mempengaruhi, sudah 20% itu nilainya berkurang. Dan yang perlu saya sampaikan, ini akan diberikan ya bonus bagi Anda untuk aktivitas. Jadi aktivitas itu saya berikan nilai awal
sudah 75. Ya, nilai yang sudah bagus. Maksudnya hadir saja, begitu Anda hadir, sudah ada nilai 75 untuk aktivitasnya. Dan kalau mau memperbaiki, nanti harus ada kemudian pertanyaan, kemudian ikut dalam forum di LMS dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Ya, silakan. Kalau ada masih pertanyaan. Jelas ya? Ya. Sudah jelas, Ya, Pak. gimana? Jelas. Jelas, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutkan dengan materi. Jadi materi pembelajaran yang pertama. Tapi sekali lagi saya sampaikan, Bung Saingat, bahwa saya selalu membuat di akhir perkuliahan akan memberikan apresiasi. Jadi ada juara 1, 2, dan 3. Ya, saya sangat mudah dengan melihat dari nilai akhir akan bisa saya tentukan juara 1, 2, dan 3, dan saya akan berikan penghargaan. Jadi bentuk Mohon maaf, Pak. Ya. Saya mau bertanya, untuk absensi yang hari ini itu tetap di e-learning, tapi gimana, Pak? E-learning itu sudah disediakan. Nanti ada absensi mahasiswa pembelajaran pertama, itu di sana absennya. Ya, jadi Berarti semua. yang dicentang present, Pak. Ya, isi saja itu udah ada bulatannya seperti itu. Jadi ya kalau hadir itu P present. Ya. Oke, kita mulai materi yang pertama. Nah, kita sekarang mempelajari filsafat dan metode ilmiah. Jadi ini sebagai dasar untuk bisa menentukan metode apa yang dilakukan, bagaimana melakukan riset, harus tahu filsafatnya dan metode ilmiahnya. Ini sudah sebetulnya saya sampaikan dalam mata kuliah filsafat ilmu ketika Anda masih ingat mungkin semester 1, dasar-dasarnya itu adalah bagian disebut dengan aksiologi, epistemologi. Jadi bagian aspek ilmu pengetahuan yang khusus berfungsi untuk pengembangan. Itulah metode. Ya. Nah, ini dimensi filsafat ilmu. Jadi saya refresh sedikit. Jadi Anda supaya ingat kembali. Jadi ontologinya itu membahas apa? Epistemologi itu membahas bagaimana cara mengembangkannya, dan aksiologi itu membahas mengapa. Jadi kemanfaatannya, gunanya. Nah, apabila dihubungkan dengan konsep BAM dalam What is Science, maka ontologi ilmu adalah, jadi ontologi itulah masalah, metode, epistemologi ada metode, dan aksiologinya adalah sikap. Ya. Nah, nanti kalau Anda bicara apa judulnya, apa judul skripsi, apa judul paper, itu masalah ontologi. Nah, untuk memahami ontologi, Anda sudah beri pengantar ilmu pemerintahan, kemudian pengantar ilmu politik, sistem politik, dan itulah nanti yang secara pemahaman itu merupakan ontologi, subject matter dari ilmu pemerintahan itu, yang merupakan topik-topik yang nanti akan dipilih. Jangan sampai nanti meneliti di ilmu pemerintahan nanti masalah yang diteliti masalah ekonomi misalnya. Jadi itu di luar ontologi ilmu pemerintahan. Jadi harus dipahami subject matter dari ilmu pemerintahan. Ontologi ilmu pemerintahan pertama itu. Ya. Baru yang kedua, pemahaman tentang metode. Jadi bagaimana kita meneliti, cara meneliti, prosedur peneliti, jenis penelitian apa yang akan kita pakai. Baru kemudian kegunaan untuk apa nantinya penelitian ini. Gitu.
Ya, ini sudah semester 1 ya, kalau Anda baca-baca lagi. Jadi karena berkaitan, dulu pun sudah saya ingatkan nanti kita akan bertemu di semester 6 gitu. Jadi masih melanjutkan tentang ini. Ini filsafat ilmunya posisinya seperti ini. Jadi ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Ketiganya nanti dipergunakan dalam sebuah karya yang disebut dengan skripsi. Nanti semester depan Anda sudah mulai skripsi. Ini yang akan dikerjakan. Jadi ketiganya, ontologinya, epistemologinya, aksiologinya itu disatukan dalam karya skripsi. Jadi masalahnya apa, ontologinya, yang diteliti itu apa, judulnya apa, kemudian bagaimana metodenya, epistemologinya, dan apa manfaat penelitiannya, aksiologi. Itu semua ada di skripsi. Ya. Nah, penelitian adalah metode kerja atau metode pemecahan masalah. Jadi ini cara. Bagaimana kita memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan yang ada. Jadi ingat, penelitian itu dilakukan dalam rangka untuk pemecahan masalah. Nah, kemudian pendekatan penelitian perumusan masalah jelas dan spesifik. Jadi ada rumusan masalah. Kita merumuskan masalah ilmu pemerintahan yang dipilih dari ontologinya itu subjek matter itu banyak. Tapi kemudian kita batasi. Kenapa dibatasi? Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesediaan waktu. Jadi waktu yang diberikan mungkin untuk sebuah skripsi itu hanya 6 bulan. Jadi bagaimana kita kemudian merancang sehingga dalam waktu 6 bulan itu bisa selesai, gitu. Sehingga ada pembatasan masalahnya. Masalah merupakan hal yang empiris, ya. Jadi itu harus kemudian terukur. Jadi nanti ada yang namanya definisi operasional. Jadi ada indikator atau parameter bagaimana sebuah masalah yang refleksi dalam variabel itu bisa kemudian diukur, ya, bisa kemudian diberi penilaian. Misalnya pendidikannya tinggi, itu sudah variabel. Pendidikannya sedang, pendidikannya rendah. Yang mana rendah? Jadi misalnya SMP ke bawah. Mana menengah? Itu misalnya SMA dan SMP, misalnya kita kategori SD bawah. Kemudian yang tinggi S1 ke atas. Nah, jawaban permasalahan didasarkan pada data. Selalu kalau riset itu berdasarkan pada data, bukan opini. Ini membedakan sebuah karya ilmiah yang selalu berdasarkan pada fakta dan data. Proses pengumpulan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Anda juga dapat pelajaran logika. Jadi cara berpikir mengambil kesimpulan yang benar berdasarkan hukum-hukum logika. Kesimpulan yang dapat siap terbuka untuk diuji oleh orang lain. Ya, itu pendekatan ilmiahnya. Dan yang non ilmiah ini kebalikannya. Jadi kebalikan dari pendekatan yang ilmiah. Jadi perumus masalahnya itu abstrak, kabur, tidak terukur, jawaban yang diperoleh tidak berdasarkan data. Jadi putus yang diambil itu bukan berdasarkan logika, ini kebalikan dari ilmiah. Nah, dalam riset itu adalah pendekatan pendekatan ilmiah. Nah, kita kemudian melangkah dengan metode ilmiah. Jadi bagian dari aksiologi ilmu. Ini merupakan kerangka dasar dari kegiatan penelitian. Jadi kerangkanya. Jadi kalau tubuh itu kerangka, manusia itu punya kerangka, maka metode ilmiah itu adalah kerangka dasarnya. Di dalam setiap penelitian selalu berisi penerapan
metode ilmiah. Selalu dalam riset itu ada metode ilmiahnya. Jadi saya sampaikan yang baru gabung, sekali lagi, ini adalah sesi pertama dari tatap muka secara Zoom. Nanti kalau kita live, karena waktunya habis, nanti lihat link sesi kedua di LMS. Ya, saya buatkan link keduanya. Jadi kita jeda mungkin 5 menit, karena lab ini batas waktunya maksimal 40 menit, dan kemudian sesi kedua ada linknya di sana, Anda gabung lagi menggunakan link kedua. Jadi sesi kedua dari proses pembelajaran via Zoom. Nah, apa karakteristik dari metode ilmiah? Bersifat kritis, artinya kalau Anda ingat di pembelajaran pertama filsafat ilmu, tidak ada kebenaran dalam ilmu pengetahuan, kebenaran yang mutlak. Ya, kebenaran yang dipersoalkan itu adalah kebenaran relatif. Artinya selalu akan bisa berproses mengkritisi dari kebenaran yang ada untuk kemudian dicapai kebenaran baru. Ini yang menjadikan ilmu pengetahuan berkembang. Logis. Jadi seperti tadi, kesimpulan dibuat adalah bersifat rasional. Jadi hukum-hukum logika dipergunakan. Bagaimana premis mayornya, premis minornya, kemudian implikasinya. Nah, itu semuanya di pelajaran logika yang sudah Anda dapatkan itu akan dipergunakan di sini. Kemudian bersifat objektif. Jadi seperti cermin. Jadi apa adanya. Kita tidak membuat karena berdasarkan data dan fakta. Jadi subjektivitas itu dikurangi seminimal mungkin dalam proses penelitian. Artinya perasaan kasihan dan lain karena kita meneliti di kantor kita misalnya seperti itu, sehingga keadaan yang menurut data fakta dibilang kurang itu kemudian dinaikkan menjadi baik, itu tidak boleh. Jadi tidak subjektif dia, tapi objektif. Nah, karakteristik metode ilmiah bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan pengembangan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nanti di proposal, yaitu bab 1-nya itu ada tinjauan teoritis dan tinjauan konsep. Jadi tinjauan teoritis itu adalah untuk mencari teori-teori yang mendukung masalah yang diteliti. Yang nanti tinjauan teoritis ini dalam penelitian kuantitatif itu akan dijadikan sebagai definisi operasional. Kemudian tinjauan konsep. Tinjauan konsep adalah konsep apa? Menjelaskan konsep-konsep atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, tinjauan konsep ini akan kemudian menjadi definisi operasional dalam penelitian kuantitatif. Nah, kemudian bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Ya jelas ini. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, ini sangat penting sekali. Pola pikir dalam metode ilmiah. Ada 2 pola pikir, induktif dan deduktif. Induktif itu mengambil kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan umum, dari khusus ke umum. Kemudian deduktif itu dari kesimpulan sebaliknya, dari umum ke khusus. Nah, biasanya yang induktif ini mendasari, pola pikir ini mendasari metode kualitatif. Sedangkan deduktif mendasari metode yang kuantitatif. Ini harus dipahami. Jadi perbedaan pola pikir dari 2 metode itu. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi induktif, kalau pola pikir induktif, tumbuhan akan mati. Ini kondisi khusus. Hewan akan mati. Manusia akan mati. Semua makhluk hidup, nah, semua makhluk hidup. Jadi ini semua makhluk. Jadi baik tumbuhan, hewan, manusia akan mati. Jadi membuat kesimpulan dari hal yang khusus ke umum. Nah, deduktif kebalik caranya. Jadi semua semua manusia akan mati.
Budi adalah manusia. Budi akan mati. Jadi itu perbedaan cara berangkat dari penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berdasarkan pola pikirnya. Ya. Nah, ini filsafat metode penelitian. Jadi perlu dipahami perkembangannya ada pra-positivisme, positivisme, post-positivisme. Jadi ini yang nanti harus dipahami apa itu masing-masing penjelasannya. Nah, ini perbandingannya adalah seperti ini. Jadi pra-positivisme, jadi itu realitasnya berkembang secara alamiah. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Kemudian penelitiannya pasif, menggambarkan apa yang diamati. Sedangkan positivisme, nah ini yang menjadi basic penelitian yang kuantitatif, realitasnya telah mati, bersifat tunggal, dapat diklasifikasikan, determinisme jadi sering bersifat korelasional, kausal, sebab akibat. Jadi pengaruh X pada Y, judul-judul penelitian seperti itu biasanya positivisme atau metode penelitian kuantitatif. Pendekatannya deduktif. Jadi seperti tadi sudah Anda pahami deduktif. Jadi mengambil kesimpulan dari yang umum yang umum menuju yang khusus. Melakukan eksperimen, mencari pengaruh. Jadi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja misalnya gitu. Jadi itu cenderung akan bersifat kuantitatif. Nah, kemudian ada post-positivisme. Realitas bersifat holistik, jadi menyeluruh. Dinamis, tidak tetap. Kompleks, saling mempengaruhi.